Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdiana dengan NIM 2311101011 dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 11A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi data. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi data. Komunikasi data. Yang pertama yaitu adalah pengertian dari komunikasi data. Komunikasi sendiri berarti berbicara atau bertukar informasi, sedangkan data adalah informasi yang dipertukarkan antara dua perangkat atau lebih. Jadi, komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi. Selanjutnya yaitu parameter dalam komunikasi data. Yang pertama ada tujuan, kedua data tidak boleh diubah, yang ketiga waktu pengiriman atau delay, dan yang keempat adalah jitter. Jitter sendiri merupakan ketidakkonsistenan dalam latensi jaringan. Selanjutnya yaitu ada komponen komunikasi data yang berisi data. Data bisa berupa teks, gambar, audio, maupun video. Kemudian ada pengirim dan penerima. Dan yang keempat ada media transmisi yang dapat berupa kabel twist pair, fiber optik, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada protokol. Selanjutnya yaitu jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi simplex, di mana komunikasi yang bersifat unidireksional, yaitu aliran data dalam satu arah. Perangkat hanya dapat mengirim data tetapi tidak dapat menerimanya, atau dapat menerima data tetapi tidak dapat mengirim data. Contohnya yaitu radio dan televisi. Yang kedua yaitu half duplex. Dalam saluran ini, arah dapat dibalik, di mana stasiun dapat mengirim dan menerima data juga. Pesan mengalir di kedua arah tetapi tidak pada waktu yang sama. Contohnya yaitu HT, fax email, atau room chat. Dan yang ketiga yaitu ada full duplex. Dalam mode ini, komunikasinya bidireksional, yaitu aliran data dari kedua arah. Kedua stasiun dapat mengirim dan menerima pesan secara bersamaan, contohnya handphone dan telepon. Kemudian ada pemodelan jaringan. Pemodelan sendiri yang berarti pendekatan model dan jaringan koneksi antar perangkat. Jadi, pemodelan jaringan adalah proses komunikasi antar perangkat yang dihubungkan dalam jaringan. Pendekatan model yang dipakai yaitu ada TCP/IP dan OSI atau Open System Interconnection yang dibuat oleh lembaga ISO atau International Standard of Standardization. Berikut adalah lapisan OSI dan TCP/IP. Dalam lapisan OSI terdapat 7 lapisan, di mana pada lapisan ke-7 yaitu application, selanjutnya presentation, session, transport, network, data link, and physical. Pada TCP/IP, lapisan yang digunakan yaitu ada application, transport, network, dan network interface. Yang pertama adalah definisi dari TCP/IP. Model lapisan TCP/IP atau Transmission Control Protocol or Internet Protocol adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mendefinisikan bagaimana data dikomunikasikan melalui jaringan. Model ini terdiri dari 4 lapisan utama yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam proses komunikasi data. Pada lapisan pertama yaitu adalah application layer. Lapisan ini adalah lapisan teratas dalam model TCP/IP dan berfungsi untuk menyediakan layanan aplikasi kepada pengguna, dan lapisan ini dapat menggabungkan fungsi dari 3 lapisan teratas model OSI yaitu application, presentation, dan session.
Beberapa protokol yang bekerja di lapisan ini meliputi HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yang digunakan untuk mengakses halaman web. Kemudian ada FTP atau File Transfer Protocol yang digunakan untuk mentransfer file antara komputer. Selanjutnya itu ada SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol yang digunakan untuk pengiriman email, dan DNS atau Domain Name System yang digunakan untuk memetakan nama domain ke alamat IP. Pada lapisan kedua yaitu Transport Layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan komunikasi end-to-end yang andal antara host. Lapisan ini mengatur segmentasi, pengiriman, dan pengurutan ulang data yang diterima. Dua protokol utama yang dapat bekerja di lapisan ini adalah TCP atau Transmission Control Protocol yang menyediakan layanan pengiriman data yang andal dan teratur. Yang kedua yaitu UDP atau User Datagram Protocol yang menyediakan layanan pengiriman data yang cepat namun tidak menjamin atau menjamin pengurutan data. Selanjutnya pada lapisan ketiga yaitu Network Layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengalamatan dan routing paket data ke seluruh jaringan. Lapisan ini memastikan bahwa paket data sampai ke tujuan yang benar. Protokol utama di lapisan ini adalah IP atau Internet Protocol yang menyediakan pengalamatan dan routing paket data. Versi yang paling umum digunakan adalah IPv4 dan IPv6. Selanjutnya yaitu ada protokol ICMP, Internet Control Message Protocol, yang digunakan untuk mengirim pesan, kesalahan, dan informasi diagnostik. Selanjutnya ARP atau Address Resolution Protocol yang digunakan untuk memetakan alamat IP ke alamat MAC atau Media Access Control. Pada lapisan keempat yaitu Network Interface Layer. Nah, lapisan ini adalah lapisan terendah dalam model TCP/IP yang bertanggung jawab untuk komunikasi data di dalam jaringan fisik. Lapisan ini menggabungkan fungsi dari dua lapisan terbawah model OSI yaitu Data Link and Physical. Tujuan utamanya yaitu meliputi pengiriman dan penerimaan paket data melalui media fisik seperti kabel dan nirkabel. Nah, selanjutnya adalah untuk pengamatan fisik seperti alamat MAC, address, dan deteksi kesalahan pada lapisan fisik. Berikutnya yaitu cara kerja dari TCP/IP. Pertama, protokol akan memecah data hingga menjadi kecil dan selanjutnya data tersebut dikirimkan melalui media. Paket data memiliki label berbeda dan juga sudah memiliki alamat pengiriman, sehingga bisa sampai ke tempat tujuan yang tepat. Data yang sudah dipecah dan memiliki alamat selanjutnya akan dikirim melalui router. Router yang berfungsi untuk mengantarkan paket ke tujuan masing-masing. Setelah dikirim melalui router, paket data akan sampai ke tempat tujuan dan dapat dibuka melalui komputer lain. Terdapat beberapa layer dan masing-masing memiliki tugas tersendiri untuk mengirim paket tersebut. Layer atau lapisan tersebut memiliki tugasnya masing-masing seperti yang sebelumnya saya bacakan dan mulai dari layer paling bawah hingga layer paling atas. Layer paling bawah ini untuk fungsinya menerjemahkan paket dan kemudian mengirimkannya hingga ke layer yang paling atas. Selanjutnya yaitu ada OSI layer. Model OSI or Open System Interconnection adalah model referensi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana data dikomunikasikan melalui jaringan komputer. Model ini terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam proses komunikasi data. Pada lapisan pertama terdapat physical layer yang berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Adapun perangkat-perangkat yang dapat dihubungkan dengan physical layer adalah NIC or Network Interface Card. Protokol yang digunakan adalah twist pair, fiber, dan wireless. Pada lapisan kedua terdapat data link layer yang berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit dapat dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame.
Pada layer ini terjadi kesalahan flow control pengelamatan perangkat keras seperti halnya MAC address dan dapat menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, and switch layer beroperasi. Protokol yang digunakan yaitu Ethernet, FDDI, HDP, CDP, dan frame relay. Pada lapisan ketiga yaitu terdapat network layer yang berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Protokol yang digunakan adalah IP, IGMP, IPX, dan DDP. Pada lapisan keempat terdapat transport layer yang berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta dapat memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses, contohnya acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Protokol yang digunakan ada dua, yaitu UDP dan TCP. Pada lapisan kelima terdapat session layer yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Protokol yang digunakan adalah NetBIOS, X-Windows, dan NVS. Yang keenam yaitu presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang digunakan adalah GPage, MPEG, ASCII, dan GIF. Pada lapisan ketujuh terdapat application layer yang berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan yang mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang digunakan yaitu HTTP, FTP, SMTP, NFVS, dan DNS. Cara kerja dari OS layer adalah sebagai berikut. Informasi yang berawal dari layer application, informasi kemudian melewati layer presentation dan layer session. Pada tahap ini, biasanya belum dilakukan transformasi data. Informasi yang melalui ketiga layer ini disebut PDU or Protocol Data Unit atau data saja. Setelah sampai di layer transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk lain yang disebut dengan segmen. Segmen akan mengalir ke layer network dan kemudian diubah menjadi paket. Paket akan mengalir ke layer data link dan kemudian diubah menjadi frame. Terakhir, frame akan mengalir ke layer physical dan kemudian diubah menjadi bits atau bit-bit. Pada layer ini, bit-bit diubah menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada perbedaan TCP/IP dan OSI. Pada TCP/IP atau Transmission Control Protocol or Internet Protocol, yang pertama yaitu memiliki 4 lapisan dan digunakan sebagai standar protokol dalam internet. Selanjutnya yaitu menggunakan protokol standar seperti HTTP, FTP, TCP, UDP, dan IP, dan juga tidak terlalu ketat dalam membedakan fungsi di tiap lapisannya, serta dapat mengimplementasikan praktis dan efisien untuk komunikasi jaringan. Selanjutnya yaitu OSI atau Open System Interconnection, yaitu memiliki 7 lapisan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan protokol baru. Pada OSI tidak mengharuskan penggunaan protokol tertentu, lebih bersifat kepanduan. Nah, OSI juga memisahkan setiap fungsi jaringan secara rinci pada tiap lapisannya. Kemudian implementasi secara penuh jarang ditemukan dalam jaringan komersial. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau salah kalimat, mohon dimaafkan. Dan quotes-nya yaitu, tidak apa-apa jika belum mahir, terus belajar dan terus melangkah, pelan-pelan naik, dan pelan-pelan pasti akan sampai puncak. Kesan pesan saya selama belajar di Prodi S1 Teknik Telekomunikasi, yaitu hal yang saya rasakan adalah ternyata Prodi S1 Teknik Telekomunikasi ini sangat seru, dan saya banyak belajar hal baru dari sini.
Kemudian saya bangga bisa menjadi bagian dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi di IT Telkom Purwokerto. Semoga kedepannya Prodi S1 Teknik Telekomunikasi semakin lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.